habis saya kesal Bu dengan Nia. Nah, kenapa Nathan bisa kesal dengan Nia? Habis Nia mengambil HP saya dan menunjukkan video yang ada di HP saya kepada teman-teman yang lain. Padahal itu kan video untuk pribadi saya Bu. Oh, begitu ceritanya. Jadi paham. Ya, wajarlah kalau Nathan merasa marah dan kesal dengan Nia. Jika ibu ada di posisi Nathan, mungkin ibu akan melakukan tindakan yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang sudah Nathan lakukan terhadap Nia? Saya marah dengan Nia Bu, dan tanpa sadar saya mendorong Nia. Oh, begitu. Tentu kamu bisa berbuat seperti itu. Tentu kamu punya alasan ya. Iyalah Bu, masa saya diam saja Bu? Nia mengambil HP saya tanpa izin, kemudian menunjukkan video di HP saya kepada teman-teman yang lain. Saya malu Bu. Ya, wajarlah kamu merasa kesal karena barang pribadi kamu sudah diambil dengan teman kamu tanpa izin. Kemudian teman kamu juga sudah membuka koleksi video pribadi kamu yang seharusnya tidak ditunjukkan kepada orang lain. Ibu menghargai tindakan yang sudah Nathan lakukan, dan Nathan tentunya tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misal dengan memukul atau dengan tindakan yang lainnya. Coba sekarang kita pikirkan, apakah tindakan yang Nathan lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut Nathan, keyakinan kelas yang mana yang sudah Nathan langgar? Saling menghormati, kasih sayang, dan berbuat baik. Nah, menurut Nathan, saling menghargai, kasih sayang, dan berbuat baik itu penting tidak? Penting Bu. Oke, baik. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang harus Nathan miliki ketika Nathan itu sedang merasa marah atau kesal dengan teman? Sabar. Apakah Nathan bersedia memperbaiki masalah hari ini? Iya Bu, saya bersedia. Nah, kalau Nathan bersedia, apa yang akan Nathan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar Bu. Jika ada teman saya yang mengambil barang pribadi saya tanpa izin, saya akan memintanya baik-baik mengembalikan Bu. Namun jika tidak diberi, saya akan melaporkan kepada guru. Nah, tepat sekali tindakan yang sudah Nathan pikirkan. Semoga Nathan bisa melakukannya ya, jika nanti dalam kondisi yang sama. Nathan tetap semangat ya, dan jadi murid yang baik, serta anak kebanggaan orang tua Nathan. Jadi ibu harap kejadian ini tidak akan terulang kembali ya. Iya Bu, terima kasih. Nah, sekarang Nathan boleh kembali ke kelas. Nah, Saya Nathan dari kelas 93. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Niki. Saya dapat mengendalikan amarah saya dan tindakan saya. Saya akan lebih bersabar untuk teman saya yang sering mengambil barang pribadi saya. Terima kasih. tadi ibu mendapat laporan dari guru. Kok Aurel tidak tugas lagi ya? Iya Bu, benar. Berapa kali Aurel tidak mengerjakan tugas? Saya sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas Bu. Nah, menurut Aurel, tidak mengerjakan tugas itu merupakan kesalahan bukan? Iya Bu. Aurel berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana Aurel belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju Aurel? Setuju Bu. Ya, mari kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Aurel tidak mengerjakan tugas itu tentu punya alasannya. Menurut Aurel, kenapa sih Aurel itu tidak mengerjakan tugas? Karena saya sering bermain HP Bu di rumah. Jadi lupa belajar sehingga tugas saya menumpuk. Kamu tahu tidak kalau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Bu. Menurut Aurel, tidak mengerjakan tugas itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin dan
kalau di kelas kita juga bisa menghargai guru. Kemudian Aurel berdisiplin ya dalam mengerjakan tugas, sehingga nanti Aurel tidak akan mendapatkan sanksi dari guru. Iya Bu, saya menyesal karena tidak mengerjakan tugas Bu. Saya mohon maaf Bu karena tidak mengerjakan tugas. Nah, ya Aurel, ini sikap yang Aurel tunjukkan itu sudah sangat baik. Aurel sudah menyesali perbuatan dan sudah meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang dapat kamu lakukan agar Aurel itu rajin dalam mengerjakan tugas? Saya akan membuat jadwal belajar di rumah Bu dan meminta ibu saya mengingatkan saya untuk belajar agar saya tidak lupa dalam mengerjakan tugas-tugas. Baik Aurel, kita sudah menemukan solusi ya agar Aurel rajin dalam mengerjakan tugas. Nanti juga ibu akan bekerja sama dengan orang tua Aurel untuk membantu Aurel belajar di rumah. Tetap semangat ya Aurel, jadi murid yang baik dan jadi anak di kebanggaan orang tua Aurel. Nah, sekarang Aurel boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Aurel Maulida Alifia dari kelas 94. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Niki. Dari kesalahan yang saya perbuat tadi, saya menemukan solusi yaitu dengan membuat jadwal pelajaran atau jadwal belajar. Dan saya juga akan meminta bantuan kepada ibu saya untuk mengingatkan saya untuk belajar.